nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sebut. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan sebut Yesus. Sebut Yesus. Aku katakan Yesus. 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 Aku menerima. Ya, aku keharingan. Terima. Dalam nama Yesus. Aku sekarang menerima Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Yesus. Terima Yesus. Ini dilakukan. Mau dilahirkan kembali. Mau dilahirkan kembali. Mau dilahirkan kembali. Karena dia juga berkuasa. Jika dia berkuasa, maka semua siluman dan setan akan tunduk sama dia. Karena yang berkuasa sendirinya juga dia. Dia percaya Yesus, tapi aku menghalangi. Tapi dia tidak pernah mengikutiku. Dia percaya Tuhan Yesus. Ya. Dan kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya Percaya. sangat tidak percaya bahwa Saya Yesus. saya Yesus. 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 Dalam nama Yesus. Yesus. Agama saya adalah keharusan. Sudah banyak dukun yang mengobati, tapi tidak bisa. Tetapi hari ini engkau harus tunduk bahwa Yesus sanggup memulihkanmu. Amin. Karena saya akan memanggil beribu-ribu siluman dan jin. Tapi saat ini dia tidak mengizinkan saya. Dia takut, dia tidak berani ke sini jinmu itu. Kalau kamu berani, ayo keluarkan jinmu itu. Saya akan menghadapi engkau. Saya akan menghadapi engkau. Saya akan menghadapi engkau. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. 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 Engkau harus tunduk. Dengar. Dalam nama Yesus. Dengar, matamu ini aku akan tusuk dengan pedang Allah Roh Dalam nama Kudus. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tunduk. Yesus. Tidak mengganggu. Aku tidak mengganggu dia. Aku cuma di luar. Ah, sudah keluar. Aku panas. Panas. Aku sama dia juga aku panas. Panas. Sekarang lepas. Yesus. Aku lepas engkau. Dalam nama Yesus. Jika ada orang menantang aku akan memanggil bara tentara, aku pasukan orangnya. Pasukan orang Dayak. Saya nggak pernah dapat. Dalam nama Yesus. Engkau roh yang hina. Engkau roh yang sangat hina dan tidak ada artinya. Panglima tentara Dayak. Kami juga diciptakan Tuhan. Ya. Kami juga mau beribadah. Mau beribadah sama siapa? Orang Beribadah sama siapa? bersama Tuhan Yesus. Aku akan menyuruh para pasukanku juga. Karena kami keharusan. Ada jin kafir juga. Ada jin muslim. Karena anak ini telah terpilih. Yang memilih engkau adalah Yesus. Ya, dia tahu. Yesus Makanya memilih engkau. kami bangsa siluman dan jin menggoda dia, tapi dia tidak bisa diganggu karena dia ada Yesus. Dia pernah melihat surga, Pak. Dia pernah melihat neraka, tapi dia tidak pernah memberitahu kepada orang terdekat. Siapa melihat neraka? Dia, Siapa melihat surga? dia. Dan saya sekarang berkata, dia bersama malaikatnya. sekarang kamu harus tunduk, dengar. Kamu harus tunduk dan dengar apa yang saya katakan. Dalam nama Yesus. Keluar ya, pergi. Ya, Dia pergi. pergi. Tapi bila mana ada orang mengganggu, Kamu harus maka pergi. tidak dipanggil. Ya, pergi sekarang. Ya, pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang engkau harus tunduk, dengar apa yang saya katakan. Sebut Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya kepadamu. Aku percaya. Hanya engkau lah Tuhanku. Menyangkutlah Tuhan. Mulai saat ini,
sampai selama-lamanya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita akan mendengarkan satu video di mana ada seseorang yang dibaptis teman-teman sekalian, yang tadinya dia ini orang yang punya kuasa kegelapan tentunya ya, punya jimat dan mungkin tidak takut Tuhan selama ini dan hanya percaya kepada kuasa-kuasa dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini yang tentu saja membinasakan dan membunuh umat manusia. Teman-teman sekalian, dia suatu ketika memberikan dirinya untuk dibaptis, yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi roh jahat yang dalam hatinya, yang dalam dirinya mencegahnya ya, dan sampai tidak bisa mengatakan nama Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, ketika terus dipaksakan, terus didoakan oleh seorang pendeta, dan akhirnya dia tunduk dan memberi dirinya untuk dibaptis. Jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus roh-roh jahat diusir, roh-roh setan itu diusir teman-teman sekalian, dan roh jahat pasti tidak akan mengganggu orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka daripada itu mari tetap percaya pada Yesus Kristus. Dan lebih-lebih teman-teman sekalian, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita itu jangan bersuka cita juga dengan kuasa yang ada pada kita, dengan mujizat yang ada pada kita, kita menyembuhkan orang, mengusir setan. Tapi lebih-lebih lagi kebahagiaan kita, karena nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Teman-teman sekalian, satu kisah dalam Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20 tentang kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kelajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Jadi teman-teman sekalian, kita bersukacita di situ ya. Baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita bersukacita karena nama kita tertulis di sorga, dan juga mereka yang memberi diri mereka dibaptis seperti orang tadi, dia katakan dia akan memanggil bala tentara, panglima Dayak lah, dan macam-macam teman-teman sekalian ya, karena ini yang sedang dibaptis ini adalah orang Dayak. Dan teman-teman, tentu saja ya iblis akan mengelabuinya dengan cara iblis teman-teman. Tetapi ingat satu hal, ketika nama Yesus diberitakan, iblis tidak akan kuat. Iblis tidak akan bertahan lama di situ. Karena gelap tidak akan bisa bersatu dengan terang. Yesus Kristus adalah terang yang ajaib. Dan terang itu ada di dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Maka teman-teman sekalian, tidak ada satupun yang perlu kita takuti. Tidak perlu kita takut terhadap apapun yang ada di dunia ini. Karena Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Teman-teman, sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Percaya terus-menerus, karena hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan hidup kekal kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Biarlah video ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Amen.